Halo dan selamat datang kembali di Hard Roasted Info. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara memperbaiki baterai yang boros pada Huawei MatePad 12X. Mari kita mulai. Jadi, hal pertama yang ingin Anda lakukan adalah masuk ke pengaturan. Dan kemudian Anda ingin memasukkan pengaturan baterai Anda. Dan disinilah Anda memiliki mode hemat daya yang cantik ini. Anda akan melihat bahwa dengan mode hemat daya diaktifkan, kita memiliki waktu tersisa 19 jam dan 30 menit dengan baterai 89%. Namun jika kita menonaktifkannya, Anda akan melihat bahwa sekarang kita hanya memiliki 69 menit yang jelas sangat bermasalah karena ada perbedaan hampir 20 jam. Jadi apa sebenarnya yang akan terjadi di sini? Nah, Anda bisa menekan tombol daya itu untuk mempelajari lebih lanjut. Sekarang kita melihat bahwa mode hemat daya memperluas dan menonaktifkan sebagian besar fitur yang boros daya seperti sinkronisasi otomatis, umpan balik, suara sistem, efek visual, waktu tunggu layar, aktivitas latar belakang, aktivitas aplikasi, dan akhirnya performa sistem. Sekarang ini sebenarnya sangat-sangat sama. Biasanya misalnya pengurangan performa sistem berarti CPU Anda dibatasi misalnya hanya sampai 70%, dan biasanya bagi pengguna biasa hal ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Dan ini baru menjadi masalah jika Anda mencoba memainkan game yang sangat besar dan berat. Selain itu, pengurangan performa sistem seharusnya tidak benar-benar merugikan Anda. Hal yang sama juga berlaku untuk aktivitas aplikasi di latar belakang. Ini hanya berpengaruh jika Anda cenderung menjalankan banyak aplikasi berbeda secara bersamaan di latar belakang, dan hanya saat itulah Anda mungkin akan menyadari, Anda akan melihat bahwa beberapa aplikasi tertentu tidak berjalan di latar belakang, dan Anda perlu memulai ulang aplikasi tersebut secara manual. Waktu tunggu layar cukup jelas maksudnya. Saya rasa sekarang diatur ke sekitar 50 detik atau 30 detik. Mari kita lanjut ke tampilan dan kecerahan. Oh, ternyata tidak. Itu cukup menarik. Tapi Anda bisa masuk ke pengaturan tampilan dan kecerahan, lalu ke mode tidur, dan Anda mungkin ingin mengubahnya ke waktu yang lebih singkat. Dan jika sudah diatur ke 1 menit, ini berarti setelah 1 menit tidak ada aktivitas, layar kita akan secara otomatis terkunci sendiri. Ini sangat berguna karena setelah 1 menit tidak ada aktivitas, layar kita tidak akan benar-benar menggunakan baterai apapun. Dan aturan umumnya adalah semakin besar nilainya di sini, semakin besar pula penggunaan baterainya. Kalau saya pribadi, saya akan tetap menggunakan 10 menit, tapi itu hanya karena saya orang teknologi yang merekam tutorial. Dan sebagai pengguna biasa, saya pribadi akan memilih 2 menit, 1 menit, atau bahkan 30 detik. Tapi mari kita tinggalkan ini dan kembali ke pengaturan baterai untuk saat ini. Jadi kita masuk ke mode penghematan daya baterai, pelajari lebih lanjut, dan mari kita lanjutkan dari bagian bawah. Lalu kita punya efek visual. Menurut saya, ini hanya mencakup animasi tertentu, efek tertentu, dan tidak akan benar-benar mengubah pengalaman menggunakan tablet. Kita juga menonaktifkan suara sistem dan umpan balik haptik. Nah, kalau umpan balik haptik memang sudah jelas karena getaran dan haptik itu cukup boros daya, sedangkan suara sistem terasa tidak begitu. Mungkin ini berkaitan dengan speaker dan suara sistem yang misalnya akan memutar suara saat Anda menulis atau memutar suara saat Anda menggunakan keyboard dan sebagainya. Tapi setidaknya bagi saya rasa ini seharusnya tidak terlalu penting atau berpengaruh besar untuk mode penghematan daya kita. Dan terakhir kita punya opsi menonaktifkan sinkronisasi otomatis. Sekali lagi, ini hanya akan berpengaruh jika Anda adalah pengguna beberapa perangkat yang membutuhkan koneksi satu sama lain. Misalnya jika Anda memiliki perangkat Bluetooth dan tidak berfungsi dengan baik, mungkin ini karena perangkat tersebut tidak melakukan sinkronisasi otomatis. Namun, mode penghemat daya itu sendiri sebenarnya tidak cukup untuk sepenuhnya mengatasi masalah baterai Anda yang cepat habis. Ada satu hal terakhir, sebenarnya 2 hal terakhir yang ingin saya sebutkan yang akan sangat membantu Anda mengatasi masalah baterai boros. Pertama-tama, jadi kita bisa masuk ke pengaturan tampilan dan kecerahan, dan di sini kita punya mode gelap. Sebenarnya kita ingin mengaktifkan mode ini sepanjang hari atau sebagai alternatif, aktifkan sesuai jadwal. Sekarang saya akan menonaktifkan fitur ini karena tampilannya kurang bagus saat direkam, tapi saya akan jelaskan mengapa mode gelap sangat baik. Dan sebenarnya ini hanya karena satu hal sederhana, yaitu banyak layar saat ini, termasuk layar ini adalah layar OLED, yang berarti mereka membutuhkan lebih banyak baterai untuk menampilkan pixel yang lebih terang dan juga pixel yang lebih putih. Jadi jika sebagian besar pixel kita lebih gelap, itu berarti hampir tidak ada penggunaan baterai.
Dan penting untuk dicatat bahwa pada tablet seperti ini, layar dan display adalah komponen yang paling banyak mengonsumsi daya. Jadi dengan mengaktifkan mode gelap dan mengubah rasio sehingga sebagian besar pixel menjadi lebih gelap, kamu bisa menghemat banyak baterai. Dan saya cukup terkejut mereka tidak secara otomatis mengaktifkan mode hemat daya di sini. Mungkin memang tidak benar-benar berfungsi, mungkin sudah dioptimalkan, saya tidak tahu ini. Siapa yang tahu? Tapi dari pengalaman saya tahu bahwa mengaktifkan mode gelap memang berpengaruh. Itu sangat membantu menghemat baterai. Dan sistem penting kedua yang juga sangat boros daya adalah CPU kamu. Dan pertanyaan tentang apa sebenarnya CPU itu sebenarnya cukup sederhana. Itu hanyalah aplikasi-aplikasimu. Itu adalah setiap sistem yang berjalan di latar belakang perangkatmu. Itu adalah setiap aplikasi yang mencoba berjalan di latar belakang perangkat. Dan saya bisa terus membahasnya, tapi intinya semuanya bermuara pada satu hal. Bekerja di latar belakang dan membuang-buang sumber daya kamu. Dan kamu sebenarnya bisa melihat aplikasi mana saja yang paling banyak melakukan itu dengan masuk ke menu baterai lalu menggulir ke bawah. Di sini kita bisa melihat waktu layar aktif hari ini, status pengisian daya, dan penggunaan baterai per aplikasi. Dan sebenarnya dalam rentang waktu kita saat ini, yaitu antara jam 7 malam dan 8 malam, ini cukup menarik karena sebenarnya tidak ada aplikasi lain selain pengisian daya keyboard yang menggunakan baterai kita. Dan ini karena kita memang tidak benar-benar menggunakannya, setidaknya saya tidak. Namun sebagai pengguna biasa, kamu mungkin akan melihat banyak hal berbeda di sini. Misalnya, sekarang saya bisa melihat penggunaan baterai secara global, dan tentu saja pengisian daya keyboard adalah yang paling banyak digunakan. Selain itu, kita juga punya Huawei Home, pengaturan, notepad, dan semua itu. Tapi sebagai pengguna biasa, kamu mungkin akan melihat hal-hal seperti YouTube di sini, atau Netflix, atau aplikasi media sosial apapun, atau aplikasi streaming, karena aplikasi-aplikasi tersebut cenderung menggunakan banyak sumber daya kamu, begitu juga dengan game. Game sangat boros daya, dan jika kamu terus memainkannya serta membiarkannya berjalan di latar belakang, ya, CPU kamu akan terus digunakan, dan akibatnya baterai kamu juga akan cepat habis, gitu. Tapi, adakah sesuatu yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kita bisa, mari kita masuk ke aplikasi kita yang bisa ditemukan di aplikasi dan layanan. Sebenarnya letaknya tepat di bawah bagian baterai. Kita bisa masuk ke aplikasi di sini, dan sekarang kita punya daftar semua aplikasi yang ada di perangkat kita. Sekarang karena kita menggunakan aplikasi Huawei, kita punya tablet Huawei, kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali, saya tidak ingin menyebutnya sampah, tapi pada dasarnya ada aplikasi-aplikasi yang membebani perangkat dan hanya membuat perangkatmu jadi berat, dan sebenarnya aplikasi-aplikasi itu cukup tidak berguna. Jadi misalnya game yang tampilannya aneh ini, Baby Panda World, kita anggap saja sebagai aplikasi media sosial kita. Sekarang kita ingin masuk ke detail penggunaan daya, dan di sini kita bisa melihat dengan jelas berapa banyak daya yang sudah digunakan. Sekarang aplikasi tertentu ini sebenarnya hampir tidak menggunakan apa-apa, dan itu karena saya memang tidak benar-benar menggunakannya. Tapi kamu akan melihat bahwa jika kita menggunakannya, konsumsi baterai akan meningkat, dan karena itu kita mungkin ingin menghapus beberapa izin, dan saya sedang mencari izin baterai secara spesifik, tapi tampaknya tablet Huawei kita sebenarnya tidak benar-benar memungkinkan untuk mengubah dan memodifikasi pengaturan baterai secara detail, tapi ada satu cara universal untuk membantu mengatasi aplikasi yang boros daya, yaitu cukup klik tombol uninstall, klik OK, dan voila, kamu sudah selesai. Dan kamu mungkin ingin melakukan hal ini pada banyak aplikasi lain yang berbeda, dan sekali lagi, kamu sebaiknya menargetkan aplikasi media sosial dan aplikasi streaming. Namun, saya sudah bisa membayangkan pertanyaan seperti, ya, saya tidak bisa begitu saja menghapus Facebook saya, nanti saya ketinggalan informasi, saya akan seperti hidup di bawah batu atau semacamnya. Dan ya, saya setuju dengan itu. Tapi sebenarnya, ya, setidaknya mungkin di App Gallery, karena App Gallery itu memang spesial. Namun di Google Play Store, kamu bisa menemukan banyak versi ringan dari berbagai aplikasi. Saya tidak yakin apakah saya bisa mencarinya di sini, tapi jika kita coba cari Facebook, setidaknya di Play Store seharusnya muncul. Ya, memang ada di sini. Kita punya aplikasi Facebook yang ukurannya 66,4 MB yang sebenarnya cukup besar. Lalu ada Facebook Lite yang hanya 2,8 megabita, dan ada banyak aplikasi lain yang juga memiliki versi Lite.
Dan saya rasa ada juga browser yang melakukan hal serupa, seperti kita punya Opera dan juga Opera Mini. Dan sekali lagi, jika kamu merasa Facebookmu misalnya menguras semua baterai, kamu bisa saja menghapusnya dan memasang Facebook Lite sebagai gantinya, dan itu akan tetap berfungsi sebaik sebelumnya. Kamu tidak akan ketinggalan apapun dan tetap bisa menghemat banyak baterai. Dan sebenarnya itu saja untuk video kali ini. Jika kamu punya tips dan trik lain untuk mengatasi masalah baterai boros di Huawei MatePad 12X, kamu bisa membagikannya di kolom komentar di bawah. Pokoknya itu saja untuk video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.